Oke, kita mulai ya, teman-teman semua. Di sini dengar suara saya dengan baik, Kak? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman di sini udah nyempetin waktunya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya perwakilan dari promosi Universitas Trisakti. Di sini saya juga selaku host ya untuk di Zoom meeting kali ini. Nah, di Zoom meeting kali ini kita mau ngejelasin tentang Universitas Trisakti. Kita mau perkenalan sedikit ya teman-teman tentang Universitas Trisakti. Ada prodi apa aja, ada fakultas apa aja, cara pendaftaran. Terus banyak banget nih yang tanya-tanya di Trisakti itu ada beasiswa nggak sih gitu. Nah, di sini saya nggak sendiri, tapi saya akan ditemenin nih sama teman saya sekaligus untuk menjadi pembicara atau narasumber kita. Di sini ada Kak Dimas. Kak Dimas ini juga perwakilan dari promosi dan admisi Universitas Trisakti. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita biar nggak usah kelamaan ya. Kita bisa langsung aja Kak Dimas presentasi tentang sedikit tentang Universitas Trisakti biar teman-teman juga ada gambaran dulu kepada Kak Dimas. Silakan. Oke, terima kasih Kak Manda. Saya coba share screen dulu ya. Sorry. Oh iya, sebelum Kak Dimas mulai nih Zoom meeting kali ini, aku mau kasih tahu kalau di Zoom meeting kali ini kita juga ada giveaway. Jadi buat teman-teman harus nonton atau saksikan Zoom meeting kita nih sampai selesai. Ya, karena kita juga mau bagi-bagi hadiah. Ini ada 50.000. Nanti bisa di top up ke Shopee Pay, ke Dana, ke GoPay, ataupun OVO. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah teman-teman screenshot Zoom meeting kali ini, kemudian di-upload ke Instagram. Itu jangan lupa di-tag pmb.usakti dan Usakti Official. Terus dikasih caption, kenapa sih pengen banget jadi salah satu mahasiswa Usakti, terus juga kesan pesannya nih terhadap Zoom meeting kali ini. Jadi disimak terus ya, karena nanti yang dipilih adalah yang ikutin Zoom meeting ini sampai selesai gitu. Dan kalau misalnya mau pas Kak Dimasnya lagi presentasi mau langsung ada pertanyaan tiba-tiba sekelibet nih, gue pengen nanya ini, bisa langsung di kolom chat aja diketik. Nanti di akhir Zoom meeting akan aku bacain pertanyaan kalian satu-satu dan kita jawabin. Oke, sekarang kita lanjut ya ke presentasinya Kak Dimas. Oke, terima kasih Kak Manda. Kita langsung mulai aja ya. Oke, ya selamat datang ya di Zoom meeting Universitas Trisakti. Jadi uh, untuk Universitas Trisakti kita mulai dari video profil aja deh. Kita saksikan. Selamat datang di langkah pertama di perjalanan ilmu pengetahuanmu. Perjalanan yang akan ditemani dengan senyuman, kenangan, dan prestasi. Selamat datang di masa depan yang penuh dengan kebanggaan. Selamat datang di Universitas Trisakti. Selain mempunyai sejarah yang mengesankan, alumni berprestasi dan pendidikan berkualitas tinggi, Universitas Trisakti unggul sebagai kampus ternama di Indonesia karena keanekaragaman latar belakang para mahasiswanya. Menjiwai istilah dari Sabang sampai Merauke dengan adanya berbagai perspektif yang berbeda, mahasiswa Universitas Trisakti dapat mempunyai gagasan unik yang mencerminkan kepribadian mereka secara individu, tidak hanya di dalam lingkungan kampus, tapi juga untuk dunia yang berada di luarnya. Di Universitas Trisakti, kami percaya bahwa setiap mahasiswa mempunyai ide dan wawasan distintif yang dapat memantik semangat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi. Di sini, kami mendorong dan mendukung setiap aspirasi untuk menjadi lebih baik lagi, baik itu di ruangan kelas, meja kantin, ataupun rapat UKM.
Sebagai universitas yang membentuk para pemimpin-pemimpin masa depan, Universitas Trisakti merealisasikan impian tersebut dengan menawarkan 51 program studi di 9 fakultas, dari program D3, S1, Sarjana, S2, Magister, sampai dengan S3, Doktorat. Dengan beragamnya mahasiswa yang memilih dan mempercayai Universitas Trisakti, mempersiapkan dan mendorong masa depan bangsa untuk terus berkembang adalah misi yang kami sangat banggakan. Dibantu oleh dosen-dosen dan anggota fakultas yang terdedikasi untuk membina mahasiswa Universitas Trisakti, kami sangat percaya dalam konsep mengajar, bukan menggurui. Pengajar di Universitas Trisakti bangga dengan tanggung jawab mereka dalam membantu mahasiswa kampus kami untuk menjadi versi terbaik dari Nggak apa-apa, kita next aja. Tadi ada sedikit trouble di videonya. Oke, jadi untuk lokasi kampus Universitas Trisakti itu, kampus utamanya itu ada di Grogol, di kampus A ya namanya. Itu ada di Grogol, Jakarta Barat. Kemudian ada juga di kampus B, itu lokasinya ya kurang lebih 300 meter dari kampus A. Tapi kampus B ini khusus untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi saja, seperti itu. Kemudian ada kampus F, itu lokasinya di Ahmad Yani ya, di Jakarta Timur. Ini kampus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Tapi tenang aja, kalau seandainya teman-teman pengen ngambilnya di kampus A yang di pusat, itu juga bisa. Jadi disesuaikan dengan domisili aja. Termasuk juga yang kampus Sentul ini ya, kampus Sentul City Bogor, itu juga sama aja, nanti disesuaikan dengan domisili kalian. Mau ambilnya yang di mana, seperti itu. Kemudian ada juga kampus Nagrak, ini kampus masih dalam pengembangan. Ada juga kampus Mega Kuningan sama Menara Batavia. Dua yang terakhir ini, dia khusus untuk S2 dan S3, seperti itu. Next. Nah, kalau untuk program studi, Universitas Trisakti itu cukup lengkap ya. Mulai dari D3 sampai dengan S3 gitu ya. Sampai dengan profesi, bahkan insinyur juga, profesi insinyur kita punya juga gitu. Nah, untuk Fakultas Hukum, ada ilmu hukum untuk S1, S2, S3. Kalau di Fakultas Ekonomi ini yang tadi saya bilang lumayan lengkap ya. Mulai dari D3 ada perpajakan, manajemen jasa, akuntansi sektor publik, keuangan dan perbankan syariah. Terus ada D4 keuangan juga. Kalau S1-nya ada ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, dan ada juga S2 dan S3-nya tentunya. Termasuk sama program profesi akuntan, seperti itu. Nah, untuk kedokteran ada S1 pendidikan kedokteran dan profesi dokter. Dan kalau kedokteran gigi itu lengkap tuh ya, dia S1, S2, S3 dia punya untuk ilmu kedokteran, kemudian ada program profesi kedokteran gigi tentunya, program spesialis juga ada konservasi gigi. Nah, untuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, itu juga lumayan lengkap tuh. Untuk arsitekturnya ada S1, S2, S3. Tapi kalau yang teknik sipil baru ada S1 dan S2 aja. Nah, untuk kita next. Teknik industri. Itu ada S1, industri, elektro, teknik mesin, informatika, sistem informasi. S2-nya juga ada elektro, mesin, industri, dan S3 nih yang terbaru, teknik industri dan profesi insinyur. Gitu. Kalau Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, itu kita punya teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geologi, dan untuk S2-nya perminyakan dan geologi saja. Kalau untuk selanjutnya arsitektur landscape dan teknologi lingkungan, itu kita punya 3 prodi, yaitu teknik lingkungan sendiri, arsitektur landscape, dan perencanaan wilayah dan kota. Gitu. Kalau untuk PWK ini lumayan banyak dicari nih, gitu, terkait pembangunan IKN, gitu kan. Nah, yang terakhir kita punya Fakultas Seni Rupa Desain. Ada S1 Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Fotografi, dan S2 Desain Produk, seperti itu. Nah, untuk jalur masuk, untuk saat ini yang masih dibuka itu ada ujian saringan masuk online. Nah, ujian saringan masuk ini ada 2 tipe, gitu. Ada yang reguler,
itu udah ada jadwal yang ditentukan. Untuk yang periode terakhir itu nanti tesnya di tanggal 10 dan 11 Agustus. Seperti itu. Terus ada juga nih yang jalur CBT. Kalau CBT, teman-teman bisa pilih jadwal sesempatnya kalian. Kalian mau, misalkan mau besok jam 1 siang gitu, boleh. Nanti ada pilihannya, tinggal dipilih. Nah, ada juga jalur seleksi siswa berpotensi, ini jalur seleksi nilai rapor ya, gitu. Nah, ada juga seleksi skor UTBK, kalau teman-teman kemarin ikut UTBK, gitu. Nanti pendaftaran itu gratis dan tanpa tes, gitu ya, untuk yang UTBK dan PSSB tadi atau yang rapor, gitu. Tapi kalau untuk yang ujian saringan masuk, memang dikenakan biaya pendaftaran 500.000. Nah, kemudian ada beasiswa juga nih yang kita tawarkan untuk saat ini yang masih buka itu beasiswa bebas SPP dan beasiswa KIPK. Gitu. Kemudian ada kita punya juga jalur portofolio dan RPL. Kalau RPL ini lebih ke dia tuh sebelumnya sudah pernah kuliah atau mau lanjut gitu ya dari D3 ke S1 seperti itu. Cuman kalau memang kakak-kakak di sini semua lulusan tahun ini, memang enaknya pakai nilai rapor aja, gitu, tanpa tes, tanpa biaya pendaftaran pula, gitu. Jadi nanti tinggal nunggu pengumuman. Estimasi itu paling telat 1 minggu setelah pendaftaran, gitu. Tapi kalau untuk pengumumannya sendiri itu kita punya jadwal seminggu 3 kali, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat, gitu ya. Jadi lumayan cepat lah proses untuk pengumumannya. Nah, ini kalau untuk beasiswa bebas SPP yang tadi saya bilang masih buka. Nah, ini persyaratannya. Lulusan 2002 sampai 24 itu boleh, nggak pernah tinggal kelas, minimal rata-ratanya 8,5 gitu ya. Punya prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat nasional gitu kan. Nanti tinggal diupload aja nih berkasnya, rapor semester 1 sampai 5 gitu kan. Nah, terus kemudian mengunggah surat bebas buta warna untuk program studi tertentu ya, gitu. Nah, ini program studi yang di cover oleh beasiswa SPP ya, ada ekonomi pembangunan, arsitektur, teknik mesin, elektro, industri, teknik informatika, sistem informasi, perminyakan, geologi, pertambangan, dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja kakaknya minatnya kayak yang mana nih gitu. Yang penting dokumen-dokumen yang tadi diminta itu harus ada seperti itu. Next-nya kita ke ini tadi ya lanjutannya. Jadi bikin akun dulu pendaftaran di website kami yang spmb.trisakti itu. Nanti seperti biasa isi biodata, pilih jalur namanya jalur beasiswa. Kemudian nanti pilih beasiswa bebas SPP namanya. Gitu. Jadi nanti tinggal input aja nilai rapornya gitu. Kemudian upload ya berkas yang diperlukan tadi. Gitu. Pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 31 Juli. Sedangkan pengumumannya sendiri nanti di tanggal 7 Agustus gitu ya. Lumayan nih beasiswa SPP ini, jadi nanti seandainya diterima, jadi dibebaskan dari biaya SPP atau uang gedung. Jadi nanti cukup membayarkan membayarkan biaya per semesternya aja, ditambah biaya praktikum. Gitu aja. Itu lumayan menghemat biaya seperti itu ya. Sampai sini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja ya, di chat di situ, karena pasti banyak juga nih Kak Dimas yang tertarik sama beasiswa bebas SPP. Kemudian nanti juga kita ada tutorial pendaftaran juga ya, nanti juga akan langsung dijelasin sama Kak Dimas. Lanjut lagi Kak. Oke. Nah, ini tadi yang jalur seleksi pakai nilai UTBK ya. Jadi tadi tanpa tes dan tanpa biaya pendaftaran. Kecuali untuk kedokteran dan kedokteran gigi ya, karena dia wajib tes IST dan psikotes, jadi tetap dikenakan biaya 500.000. Seperti itu. Kita next. Kalau untuk persyaratan sendiri, yang jalur tes ya, itu cuma satu pas foto latar belakang biru, kemudian foto KTP, dan surat keterangan bebas buta warna untuk program studi tertentu ya. Jadi nggak semuanya wajib seperti itu. Tapi kalau yang namanya teknik, itu udah pasti wajib. Teknik, kedokteran gigi itu wajib. Gitu. Sama halnya dengan yang jalur rapor ya, atau yang PSSB kita sebutnya, tinggal ditambah nilai atau foto raport semester 1 sampai 5-nya aja.
Kalau misalkan semester 6 yang sudah punya, sudah dipegang, itu boleh silakan dimasukkan aja, karena itu akan menambah nilai rata-rata dari kakaknya gitu. Sama ya, sama halnya dengan yang jalur UTBK, nanti tinggal ditambahkan skor sertifikat skor UTBK-nya itu, tinggal diupload aja. Nah, kalau rekognisi pembelajaran lampau tentunya nanti dibutuhkan akreditasi sekolah sebelumnya, maksudnya kampus sebelumnya yang D3 itu misalnya, atau apa namanya, transkrip nilai, seperti itu. Nah, ini jadwal ya. Saat ini sudah masuk ke periode 9 memang. Ini ada tes di besok hari Sabtu dan Minggu, seperti itu ya. Tapi untuk pendaftarannya sudah tutup, jadi kita tersisa di periode ke-10 untuk tes di tanggal 10 dan 11, dan tanggal 8 itu terakhir pendaftaran. Seperti itu ya. Nanti buat teman-teman mungkin ada yang sudah diterima, bahkan sudah pembayaran, silakan segera melakukan registrasi ulang, karena untuk memperoleh NIM itu lumayan lama gitu ya kan. Jadi nanti pada saat mulai perkuliahan sudah selesai semua gitu ya administrasi. Nah, kita menyediakan juga diskon alumni gitu ya. Ini untuk teman-teman yang orang tuanya alumni atau punya kakak yang alumni atau bahkan masih aktif berkuliah gitu. Itu bisa tuh nanti bisa mengajukan apa namanya ini promo apa namanya potongan keluarga alumni gitu ya. Memang hanya 10% dari SPP ya, tapi lumayan. Gitu. Kalau untuk persyaratannya diupload aja nanti berkas ijazah kakaknya atau orang tuanya dan kartu keluarga. Nah, kita untuk seluruh mahasiswa Universitas Sakti nanti akan diberikan lisensi dari Microsoft 365 ini ya, gratis. Gitu. Untuk memudahkan proses pembelajaran tentunya ya. Nah, ini juga termasuk ya, layanan Google Workspace. Ada juga beasiswa prestasi akademik. Nah, kalau ini didapatkannya nanti ketika apa namanya sudah mulai perkuliahan di semester 1 dan 2 IPK-nya harus di atas 3. Jadi nanti di semester ketiga itu bisa dapat apa namanya beasiswa ini besarannya 3 juta rupiah seperti itu ya. Ini ya akademik. Sebenarnya yang non akademik juga ada ya. Kalau yang nah nih maksudnya yang ini Ormawa. Itu misalkan ikut UKM gitu ya, nanti dari perlombaan atau penelitian atau apa lain sebagainya nih, misalkan kakaknya juga aktif di Ormawa gitu ya, di BEM, di parlemen gitu, nanti bisa memperoleh beasiswa ini 3 juta per semester. Nah, ini kita juga punya sebenarnya beasiswa OSC, tapi kalau sayang banget kalau beasiswa OSC ini sudah berakhir. Jadi itu dia buka di setiap bulan September gitu ya. Artinya September tahun lalu. Kalau untuk September bulan depan, itu diperuntukkan untuk yang saat ini kelas 12. Ini tadi ya, daftar untuk beasiswa OSC. Mungkin nggak apa-apa kalau misalkan mau di screenshot gitu, ini mungkin ada adiknya yang atau saudaranya yang mau coba daftar, dipersilahkan. Gitu. Cuman memang nggak di semua program studi dia mengcover ya. Nah, ini untuk fasilitasnya. Tadi ada ruang persidangan semu, tentunya di Fakultas Hukum ya. Ada juga lab di Fakultas Kedokteran. Ini canggih nih alat ini, gitu kan. Jadi bisa melihat sel-sel apa namanya tubuh manusia gitu, tapi lewat mesin alat ini seperti itu. Ada lab di teknik sipil, ini lab beton. Ada juga lab di FALTL, gitu ya. Terus ada galeri FSRD dan lain sebagainya. Ini cuma beberapa yang kita tampilkan. Nah,
Ada juga lab di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi nih ya. Gitu, ada Smart Classroom di FTI. Ini untuk di kedokteran gigi ya. Kemudian ada studio gambar dan perpustakaan yang terakreditasi seperti itu. Kita punya sentra itu inkubator bisnis. Ini buat teman-teman yang misalkan pengen nih tertarik pengen buka usaha gitu, nanti bisa nih konsultasi di sini gitu. Kita ada pakarnya, jadi bisa um, menggali ilmu ya di sentra inkubator ini. Kita ada student lounge juga nih. Ini lokasinya di Fakultas Teknologi Industri ya. Ini boleh dipakai semua mahasiswa. Ini sedikit alumni dari Universitas Trisakti. Kalau di Fakultas Hukum itu ada Arif Muhammad, ada Gracia Poli itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nikta Gina itu di kedokteran, Tasya Farasya pasti teman-teman pada tahu ya, dia di kedokteran gigi, sama kembarannya juga si Tashi itu juga di kedokteran gigi gitu. Ada sutradara hebat ini ya, Rizal Mantovani gitu, udah memproduksi sekian banyak film gitu ya. Ada Medi Renaldi, ini pasti kenal deh anak-anak TikTok gitu ya. Ada Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, itu mantan gubernur ya. Dia ada di FTKE, dia teknik geologi. Ada juga Bobi Kurniawan, ini Bupati Bintan. Dan Monita Tahalea gitu ya, ini penyanyi. Seperti itu. Oke, sudah cukup untuk sedikit pengenalan dari Universitas Trisakti. Nanti kalau misalkan punya pertanyaan, boleh silakan di follow Instagram kita di usakti_official atau pmb.usakti, seperti itu. Nah, teman-teman ini boleh banget di screenshot ya yang halaman ini, karena pastinya setelah presentasi dari Kak Dimas atau setelah Zoom meeting ini biasanya baru kepikiran nih, aduh tadi pengen nanya ini tapi kenapa lupa ya, kenapa nggak ketanyaan gitu loh. Nah, ini bisa di screenshot aja, ini ada WhatsApp kita, ada email kita, ada Instagram kita. Nanti setelah Zoom meeting ini kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti atau masih baru kepikiran mau nanya, itu bisa dihubungi di salah satu sosial media kita gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan udah banyak banget nih Kak Dimas yang masuk. Cuma kayaknya kita masuk ke tutorial pendaftaran dulu aja kali ya. Nanti di akhir sesi tutorial pendaftaran baru nanti kita masuk ke sesi Q&A-nya. Ini aduh ternyata banyak yang nanya ya gitu. Nah, siapa tahu nanti pas dijelasin tutorialnya juga udah sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Tapi kalau misalnya masih bingung juga boleh ditanya nanti di akhir sesi kita baru jawabin pertanyaan dari teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau ingetin kalau kita ada giveaway nih untuk 3 orang pemenang, nanti hadiahnya itu 50.000 akan di top up ke ShopeePay, OVO, Dana, ataupun GoPay. Nah, syaratnya gimana sih? Syaratnya itu tinggal screenshot aja Zoom meeting kali ini, kemudian dikasih caption, kenapa sih mau banget jadi mahasiswa Usakti dan kesan pesannya terhadap Zoom meeting kali ini, kemudian di-tag ke Instagram pmb.usakti dan Usakti Official. Dan jangan live dari Zoom meeting ini sampai selesai ya, gitu. Nah, ini biar nggak bertele-tele, kita langsung masuk ke tutorial pendaftarannya aja. Karena banyak banget nih Kak Dimas yang bingung gimana sih cara daftar gitu. Daftarnya offline, online, harus datang ke Trisakti bawa rapot atau gimana sih caranya gitu. Nah, ini sama Kak Dimas mau dijelasin, mohon teman-teman disimak supaya bisa dimengerti gitu. Tapi kalau masih bingung nanti bisa langsung chat di kolom chatnya aja. Yuk Kak Dimas jelasin tutorialnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi buat teman-teman yang memang belum punya akun pendaftaran, caranya itu bisa klik di sini ya. Tentunya websitenya itu yang spmb.trisakti.ac.id ini. Kemudian login. Di sini bisa buat akun ya. Gitu, tinggal diisi nama tengah, nama akhir.
Kalau yang namanya cuma 2 suku kata nggak apa-apa, berarti cuma nama tengah dan akhir aja. Kemudian email aktif, password silakan dibuat sendiri, jangan sampai lupa. Kemudian masukkan nomor handphone, gitu ya. Nomor handphone penulisannya harus seperti ini Kak, di +62857 atau 822 atau sekian gitu ya. Kemudian setelah itu di create account. Setelah di create account, nanti akan muncul OTP ya, kode OTP di WhatsApp kakak-kakak sekalian, para pendaftar gitu ya. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke kolom yang tersedia gitu. Setelah dimasukkan, tinggal diklik enter. Jangan klik create account lagi, seperti itu. Nah, kita anggap aja sudah masuk ya. Anggap aja kita udah buat akun nih tadi. Nah, ini sekarang kita login. Nah, untuk pendaftaran itu silakan klik pendaftaran di sini ya. Gitu. Kita ini lanjutkan aja. Nah, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Oh ya, untuk apa namanya, pendaftaran itu memang disarankan menggunakan laptop ya, karena kalau dari handphone itu tampilannya terpotong gitu ya. Jadi seperti tidak support gitu ya. Jadi memang disarankan dari laptop aja, dari Windows. Gitu. Nah, ini silakan diisi biodatanya, tadi nama depan, tengah, dan belakang. Gitu. Kemudian tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, parent salary, itu parent salary itu gaji orang tua, tapi nggak usah diisi sesuai banget, nggak masalah gitu. Terus nama orang tua, nomor handphone, sama email orang tua, seperti itu. Kalau udah diisi, bisa klik next di sini ya, di sudut bawah kanan. Nah, kalau untuk lulusan tahun ini memang kita sarankan pakai jalur PSSB ya, gitu. Jadi silakan pilih pendidikan sarjana atau diploma yang pertama ya, gitu. Nah, ini pilih jalurnya USM. USM itu tes ya. Nanti ada pilihan reguler ataupun CBT. Nah, kemudian ada PSSB. Kalau PSSB ini seleksi nilai rapor, jadi tanpa tes dan tanpa biaya pendaftaran. Kemudian ada UTBK, gitu ya, sama, itu tanpa tes dan tanpa biaya pendaftaran. Nah, aku coba contohin untuk yang PSSB ya, gitu. Tinggal diklik aja PSSB, kemudian kita next. Nah, ini kenapa udah muncul angkanya, karena sebelumnya aku udah pernah bikin pendaftaran seperti itu. Nah, ini tinggal dimasukin aja nih SMA Negeri 23, sorry, ini dicari dulu ya, SMA 23 gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul SMA 23. Nah, ini tinggal dipilih aja, disesuaikan sama, karena kan 23 ada di banyak tempat ya, ada di Tangerang gitu kan, nanti dipilih aja sesuai. Kalau Jakarta ya di Jakarta gitu. Sebentar, sepertinya ada teknis nih, gangguan teknis. Bentar ya. Oke, nih kayaknya lagi ada sedikit gangguan ya teman-teman. Mohon ditunggu dulu. Nah, buat kamu ini yang pengen banget daftar jadi mahasiswanya Usakti, pendaftaran kita masih dibuka ya teman-teman. Jadi jangan takut, jangan ragu kayak, aduh gimana nih gitu, udah tutup belum ya? Tapi kita sampai saat ini tuh masih buka. Gitu. Nah, jangan lupa tadi yang udah aku jelasin kalau kita ada giveaway, jadi ayo lumayan banget kalian buat nambah-nambah jajan. Jangan lupa di tag ke Instagramnya pmb.usakti dan usakti_official. Nah, ini sepertinya udah lancar, udah bisa lagi ya Kak Dimas?
Udah bisa dilanjut? Ya, sudah. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, tadi kita anggap aja kita udah isi ya dari SMA 23, dari program IPS gitu. Terus saya pilih sarjana sistem informasi, kemudian pilih tahun angkatan 2024-2025 gitu ya. Nah, di sini diharuskan memasukkan nilai mata pelajaran wajibnya itu bahasa Inggris dan matematika. Nah, untuk kemudian ada 2 mata pelajaran pilihan, silahkan dipilih yang sesuai gitu ya. Atau pilih aja nggak apa-apa yang nilainya itu yang tertinggi. Nah, kita anggap aja ini udah dimasukkan ya nilainya. Kemudian klik simpan. Nah, gitu ya. Kemudian kita next. Nah, di kolom dokumen ini teman-teman diharuskan mengupload berkas yang tadi diminta gitu ya. Di sini ada pas foto, KTP, rapor semester 1 sampai 5 karena tadi saya daftarnya jalur PSSB atau seksi nilai rapor gitu ya. Kok nggak ada ini surat bebas buta warna? Ya, karena untuk sistem tadi saya bilang kan tidak semua program studi itu membutuhkan surat bebas buta warna, termasuk sistem informasi ini dia nggak perlu. Itu. Nah, biasanya tuh ada kendala di sini. Para pendaftar itu ada kendala di sini di cara upload gitu ya. Nah, cara uploadnya itu gampang sebenarnya. Ini choose file gitu ya. Kita siapkan filenya tentunya terlebih dahulu ya. Jangan bingung nanti nyari-nyarinya di mana. Gitu. Nih kita masukkan pas foto. Nih. Oh iya, kalau bisa sih filenya dikasih nama juga, jadi nggak susah nyarinya nanti. Gitu. Kemudian kita masukkan KTP. Nah, di sini kita masukkan rapor semester 1, semester 2 gitu ya. Kita masukkan dokumennya. Nah, untuk dokumen sendiri itu sesuai di sini ya, jenis. Di sini kan dimintanya JPG, PNG atau PDF gitu. Kalau GIF kayaknya enggak deh, kurang. Gitu ya. Silakan disesuaikan gitu. Kalau misalkan Kak rapot aku tuh ternyata 3 lembar gitu ya. Satu rapot itu terdiri dari 3 lembar, nggak apa-apa, silakan dijadikan file PDF gitu. Tapi kalau misalkan rapot aku cuman tampilannya cuma 1 lembar, itu terdiri dari nilai pengetahuan dan peminatan gitu. Ya udah upload itu aja 1 lembar itu gitu. Tapi untuk di nilai yang dimasukkan tadi nilai pengetahuan ya. Gitu, yang di input tadi. Nah, untuk nguploadnya itu klik yang ini ya. Karena di sini memang ada upload all, tapi upload all di sini itu untuk sertifikat maksudnya ya. Sertifikat kalau tadi teman-teman punya gitu. Kalau nggak punya nggak apa-apa, karena di sini ada keterangannya jika ada. Itu artinya kalau nggak ada nggak masalah. Kliknya kayak gini ya, satu-satu di sini. Klik upload sampai muncul tulisan unduh di sini ya. Kalau belum muncul artinya belum terupload. Seperti itu. Nah, kita uploadnya satu-satu kayak gini. Karena dia ada nanti kita terimanya juga ada pos-posnya gitu loh. Pas foto, KTP gitu. Nah, oke, kita udah upload semua nih ya, udah lengkap. Gitu. Kalau sertifikat memang nggak wajib, jadi nggak usah, kita abaikan aja. Kita bisa next. Ya, tapi kalau ada silahkan diupload. Gitu, karena itu akan mempengaruhi hasil. Nah, kita cek lagi nih, bener nggak ya namanya? Oh benar. SMA-nya benar. Tadi namanya program studinya juga oke, udah benar. Nilaiku bener nggak nih gitu. Mata pelajarannya, pas fotonya muncul ya gitu. Pas fotonya cakep banget. Terus kita klik kirim ya. Gak apa-apa, ini kan buat contoh aja. Nah, di sini ada kepuasan pengguna. Silakan kalau misalkan menurut kalian, aduh webnya susah dimengerti, tidak user friendly, silakan mau dikasih 1 juga nggak apa-apa. Terus layanannya gimana? Kalau kakaknya baik nih, merespon aku dengan baik, oke silakan dikasih yang senyum tentunya ya. Nah ini ada masukan, silakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita bisa simpan langsung. Terima kasih gitu ya. Nanti ada pop-up seperti ini. Nah pendaftarannya sudah masuk. Nanti tinggal nunggu diproses. Kurang lebih 1 minggu setelah pendaftaran. Nah, nanti ada bukti daftarnya ya. Nah, makasih banget ya Kak Dimas, penjelasannya itu sudah sangat jelas. Tapi ini pasti banyak nih dari teman-teman yang tanya, itu kan daftarnya jalur rapot. Boleh nggak sih Kak kalau misalnya
daftar UTBK gitu, jalur UTBK, atau misalnya mau coba sekalian jalur bebas, beasiswa bebas SPP. Nah, itu caranya gimana sih? Apakah kita harus bikin akun yang baru atau bisa pakai akun yang lama aja? Gitu. Gimana, Kak? Oke. Boleh. Jadi boleh mendaftar lebih dari satu jalur gitu ya. Misalkan tadi aku udah pakai jalur PSSB nih ya untuk sistem informasi. Nah, aku mau coba juga dong pakai UTBK, boleh nggak sih, Kak? Ya boleh banget tentunya. Caranya nanti ya pastikan udah selesai ini ya. Udah submit gitu, submitted. Nah, klik pendaftaran lagi, create di sini. Kita next. Nah, ini kan karena tadi kita anggap aja tadi udah terisi semua ya. Kita bisa next. Sarjana atau diploma gitu ya. Nah, kita coba yang apa tadi, UTBK ya? Oke, kita pilih yang UTBK. Nah, ini balik lagi ya ke tadi ya. Apa namanya? Input dulu data sekolahnya, kemudian tahun akademik, memang pilihannya cuma ada satu, silakan dipilih. Gitu. Nah, ini untuk pilihan program studi. Kalau untuk UTBK itu memang bisa memilih 4 program studi ya, memang harus 4 gitu ya. Kecuali kakaknya memang mau daftar ke kedokteran aja, berarti nanti cuma satu pilihannya. Seperti itu. Ini karena aku dari IPS, ya munculnya tentunya mata apa namanya program studi IPS gitu ya. Aku coba ke ASP untuk yang pilihan pertama. Pilihan keduanya aku mau coba arsitektur. Untuk IPS boleh ya arsitektur. Ini tadi aku kan jurusan aku IPS gitu ya. Itu ke arsitektur boleh. Tadi ke teknik boleh nggak, Kak? Boleh. Tapi ke sistem informasi, ke perencanaan wilayah dan kota, sama ke arsitektur landscape itu boleh gitu ya. Dari IPS boleh. Nah nih, arsitektur landscape di kampus A gitu ya. Terus pilihan keempatnya perencanaan wilayah dan kota. Aku suka gambar nih gitu. Mau ke PWK, mau coba boleh. Atau mau coba mau ke seni rupa desain, Fakultas FSRD itu kan ada fotografi, ada desain interior, desain produk, sama desain komunikasi visual tuh yang favorit gitu kan. Boleh, itu dari IPS, boleh dari SMK pun boleh. Gitu. Nah, jangan lupa diklik simpan di sini ya. Gitu. Terus kita entry apa namanya nilai skor UTBK-nya. Ini aja ya. Kita anggap aja nilai kita 400. 500. Tapi tolong pastikan nilainya sesuai gitu ya. 500. Ini enggak masalah. Sepertinya ada kendala lagi. Oke, berarti kesimpulannya intinya bisa ya teman-teman kalau misalnya udah daftar jalur rapor terus mau coba lagi jalur UTBK itu bisa banget. Tadi seperti yang kayak Kak Dimas udah jelasin caranya kayak gimana. Kemudian kalau misalnya mau daftar jalur beasiswa bebas SPP itu juga bisa banget, tinggal dipilih di bagian bawah itu ada tulisan beasiswa. Nanti kita akan tunjukin lagi. Sekarang lagi ada sedikit kendala. Nanti di bagian bawah itu ada pilihan bagian beasiswa, kemudian dipilih beasiswa bebas SPP. Nah, untuk kayak tadi kan Kak Dimas sudah jelasin ya, prodinya tuh apa aja sih yang bisa nerima beasiswa bebas SPP. Dan di sini juga ada beberapa teman-teman yang nanya tentang KIPK. Karena KIPK juga prodinya itu terbatas ya teman-teman, nggak semua fakultas atau prodi itu buka beasiswa bebas KIPK. Jadi teman-teman bisa cek aja dan follow Instagramnya pmb.usakti karena di situ infonya udah lengkap banget, udah jelas banget dari syaratnya, cara pendaftarannya, ada program studi apa aja di situ ada tertera, ataupun yang KIPK di situ juga ada. Nah ini udah bisa, kita lanjut lagi. Oke, tadi setelah nilai atau skor UTBK-nya diinput,
jangan lupa klik simpan, kemudian next. Nah, nanti tampilan akhirnya akan seperti ini. Sama kayak tadi yang jalur rapor ya, tinggal di-upload aja nih KTP, sorry pas foto ya, pas foto, kemudian KTP, kemudian keterangan tidak buta warna. Sorry, mana sih? Oh, kita anggap aja ini surat tidak buta warna ya, kemudian sama dokumen UTBK-nya juga. Kita anggap aja ini dokumen UTBK. Nggak apa-apa, karena ini kan buat contoh. Nah, kemudian sama ya, nanti klik upload-nya satu per satu seperti ini. Gitu. Nah, setelah di-upload, kita bisa klik next. Nah, ini tadi skornya yang udah kita input ya. Nah, ini pilihan program studi yang udah kita pilih, kemudian kita bisa kirim. Sudah deh, ini tinggal input lagi aja kepuasan pengguna, seperti itu ya. Sudah ada hasilnya, submit ya statusnya, nanti tinggal nunggu pengumuman kurang lebih 1 minggu dari pendaftaran dari hari ini. Jadi mungkin di hari Jumat depan paling telatnya, tapi bisa juga di hari Senin atau hari Rabu itu sudah pengumuman. Seperti itu untuk pendaftarannya. Oke Kak, kalau tunjukin dong Kak, kalau misalnya mau daftar beasiswa bebas SPP di mana sih? Sama, Gitu. klik pendaftaran di sini. Banyak banget nih teman-teman yang bingung gitu. Ya, create. Kemudian ini next aja karena tadi kan kita udah isi ya. Gitu. Pilih yang sarjana diploma, terus. Nah ini kan soalnya kan pilihannya kan cuma USF, PSSB, di mana nih bebas SPP-nya Kak? Gitu. Ada di paling bawah Kak, yang ini Oh, beasiswa. Gitu ya. Kita klik dulu di sini. Nah, di sini muncul nanti. Pilih yang bagian beasiswa ya Kak ya. Gitu, kita bisa next. Nah, di sini nama beasiswanya kita pilih ada OSC ini, cuman tadi sayangnya kan kita udah close ya. Gitu. Ada Kompas juga ini sudah close. Nah, ada beasiswa atlet. Nah, atlet ini untuk D3 pajak dan manajemen jasa kita memang punya kelas khusus atlet. Jadi untuk biaya perkuliahannya sendiri itu sudah didiskon 50%. Seperti itu. Kemudian ada karyawan, KIPK, ini yang favorit banget ya. Gitu. Kemudian ada prestasi peduli prestasi kampus F, ini khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya gitu. Tapi nanti kuliahnya nggak di kampus A, tapi memang semuanya akan di kampus F untuk beasiswa yang ini. Kemudian ada bebas SPP, ini juga lumayan banyak yang minat gitu ya. Kita pilih juga bebas SPP itu pendaftarannya tinggal sampai 31 Juli. Jadi yuk cus teman-teman yang masih mikir-mikir aduh gimana nih mau daftar kapan gimana ya udah cobain aja dulu daftar ke beasiswa bebas SPP ya, karena juga nanti pengumumannya di tanggal 7 Agustus gitu. Oke ya. Nah, tadi ini cari nama sekolahnya dulu ya. Gitu. Terus nanti akan muncul nih SMA 23 Jakarta Barat gitu kan. Kemudian akreditasinya kita masukkan A. Ini tahun masuk SMA-nya ya. Kita anggap aja aku masuk 2021. Padahal udah lama. Ya. Terus tahun lulusnya itu berarti 2024. Kalau untuk tanggal dan bulannya itu estimasi aja nggak masalah. Itu jenis sekolah SMA ya. Itu jurusannya aku IPS. Terus pilihan kelasnya tuh udah cuma ada pilihan cuma satu. Nah, untuk ini aku mau coba di program studi apa ya? Nah, ini program studi yang tersedia untuk beasiswa SPP ya. Memang hanya ini aja gitu. Coba deh aku mau coba ke desain interior deh gitu. Cuman nanti diwajibkan untuk upload ini sih dia portofolio gitu. Masuk mana ada kendala lagi. Oke, pokoknya kurang lebih kayak gitu ya Kak Dimas ya, beasiswa bebas SPP. Ini kayaknya sih karena kemungkinan lagi banyak yang masuk nih Kak ke websitenya SPMB ya gitu. Kebiasaannya kalau website kan kalau misalnya lagi banyak yang
akses. Itu pasti Iya. servernya bisa down gitu. Mm-mm. Oke deh, ini untuk kita mempersingkat waktu, pokoknya tadi yang tadi Mas jelasin itu udah jelas banget, udah lengkap banget, dan pastinya teman-teman di sini udah ngerti. Kita langsung masuk ke bagian tanya jawabnya aja Iya, ya Kak boleh, Dimas boleh. ya. Gitu. Ini aku bacain. Pertanyaan pertama, sebentar. Ini banyak banget ya yang nanya. Aku seneng banget deh sama antusias kalian. Berarti kalian ini benar-benar pengen banget kayaknya dan tertarik banget nih pengen masuk ke Trisakti ya gitu. Beasiswa bebas SPP itu di akhir ya biasa pendaftarannya. Nah, ini Tadi udah Kak Dimas jelasin juga ya kalau kita udah buka dari sekarang beasiswa bebas SPP dan itu pendaftarannya sampai tanggal 31 Juli ya teman-teman, nanti pengumumannya di tanggal 7 Agustus. Gitu. Jadi selesai Zoom meeting ini buruan langsung masuk ke spmb.trisakti.ac.id, langsung daftar beasiswa bebas SPP sekarang. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Siti Humayroh. Kak, izin bertanya untuk yang beasiswa bebas SPP tadi, untuk nilainya itu 85 rata-rata semuanya ya? Gitu. Gimana Kak Dimas? Iya, untuk nilai rata-rata itu nilai selama 5 semester ya. Jadi nanti tinggal di-input aja nilainya seperti yang tadi kita contohkan. Semester 1 sampai semester 5 kita input, kemudian nanti akan ada muncul nilai rata-rata di paling kanannya, di pojok kanan. Gitu. Kalau misalkan Kak ada yang kurang, misalkan di salah satu mata pelajaran ada yang di bawah 85, nggak apa-apa dicoba aja gitu. benar, kalau menurut aku sih juga dicoba aja. Walaupun misalnya nilainya Aduh, 84, 83, 82, Kak, coba aja karena kita yang namanya rezeki itu kita nggak tahu gitu ya, Kak. Nah, kemudian itu udah menjawab ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Yoga Eka Putra. Universitas Trisakti menawarkan banyak program studi. Ada jenjang diploma 3, diploma 4. Terus salah satunya adalah Fakultas FEB yang ada di kampus F gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Kak prospek kerja dari lulusan program D3, D4 Trisakti, sedangkan sekarang banyak banget nih lulusannya sarjana gitu. terus kalau Mau ekstensi apakah bisa? Terus gimana caranya? Terus ini pertanyaannya dari Kak Yoga. Kak Yoga ini minatnya sih sebenarnya sama S1-nya manajemen gitu, Kak. Gimana tuh? Oke, untuk KRS-nya tuh sistemnya gimana? Paket atau kita susun sendiri gitu? oke, ya. Untuk Kak Yoga, jadi tenang aja, di Universitas Trisakti itu punya career center. Jadi nanti setelah wisuda itu langsung diadakan apa sih namanya? Jadi apa ya istilahnya ya? Programnya pusat karir itu. Jadi nanti perusahaannya itu akan melaksanakan atau menyelenggarakan tes langsung di kampus gitu ya. Nanti ada dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan gitu setelah wisuda ya. Itu rutin tuh ada puluhan perusahaan yang akan apa ya istilahnya open recruitment gitu ya di Trisakti, itu tes on the spot gitu loh. Jadi kakaknya silakan datang nanti apa namanya bawa CV dan lain sebagainya nanti sesuai ketemuannya. Itu langsung tes di situ seperti itu. Nah untuk program ekstensi ya tentunya kita punya ya program ekstensi dari D3 ke S1 seperti itu. Kalau untuk sistem apa namanya KRS ya tadi ya. Ya, Kalau ekstensi itu memang untuk semester satunya itu nanti dipaket gitu. Semester 2 dan seterusnya itu biasanya kalau ekstensi itu standarnya sih 4 semester ya atau 2 tahun gitu. Untuk semester satunya itu biasanya dipaket, nanti semester 2, 3, 4-nya itu nanti melanjutkan. Artinya karena kan kalau contohnya kalau di akuntansi atau di manajemen kan itu ada MK1, MK itu maksudnya manajemen keuangan 1. Nah, nanti otomatis di semester berikutnya harus ngambil MK2, MK3 dan terus kalau di akuntansi itu ada advance accounting gitu-gitu. Itu lanjut otomatis. Seperti itu. Kemudian udah menjawab ya, Kak Yoga. Ini juga ada pertanyaan dari Kak, namanya sih username-nya PMBU Sakti ya gitu. Kak, saya mau bertanya, saya daftar jalur beasiswa bebas SPP jurusan perminyakan. Dan sudah diumumkan kalau saya lolos, tetapi di situ tertara bayar uang SPP. Apakah beasiswa bebas SPP diumumkan sendiri atau dipisahkan? Gitu. Atau bagaimana ya Kak? Soalnya aku udah diinformasiin lolos, tapi di pembayarannya tetap bayar uang SPP, itu gimana?
Kayaknya kalau menurut Ini ada salah daftar ya, kayaknya kakaknya mungkin nggak daftar, bukan daftar di beasiswa bebas SPP, mungkin kakak salah klik ini jalur rapor Iya. atau UTBK, karena kebetulan kita kalau beasiswa bebas SPP itu seperti yang tadi dijelaskan, dia itu ada di list bagian bawah, mungkin nggak terlalu kelihatan gitu kalau misalnya ada tulisan beasiswa bebas SPP itu. Kemudian untuk pengumumannya kita secara serentak Kak di tanggal 7 Agustus gitu. Jadi ini pastinya belum pengumuman gitu. Dan Betul. ini kayaknya mungkin kakak bisa cek lagi di akun SPMB-nya benar itu beasiswa SPP atau bukan. Kalau memang itu jalur beasiswa bebas SPP, bisa di screenshot, kemudian bisa di report ke WhatsApp kita aja nanti supaya kita proses kendalanya. Iya. Tuh. Gitu aja. Kita lanjut ke selanjutnya dari Kak Alena, Kak izin bertanya, aku Maret sebenarnya udah daftar ke SPMB, pilih kuliah hukum gitu di Fakultas Hukum di bulan Maret. Tapi ternyata ada kendala, jadi saya mau masuk di bulan September nanti, kira-kira harus bikin ulang akun baru di SPMB, atau tetap akun yang sudah saya buat aja gitu. Tapi bagaimana cara mengubah opsi jadwal masuk kuliahnya? Gimana tuh Kak Dimas? Oke, nggak apa-apa untuk Kak Alena, WA dulu ke kita, nomornya kalau belum punya nanti saya tuliskan di kolom chat gitu ya. Nanti WA aja. Tolong di screenshotkan tampilan akun pendaftaran itu nanti untuk kita bantu proses. Gitu ya Kak? Ya, atau kalau misalnya bingung, kakak punya ada brosur, Trisakti, di situ juga ada nomor WhatsApp kita, bisa langsung WhatsApp di situ aja. Terus yang lagi nih Kak, selanjutnya ada open house nggak sih FEB yang di Jakarta Timur gitu? di kampus F kali ya maksudnya ya. Kalau open house kemarin itu baru selesai, tapi memang Di kampus A utamanya aja. di kampus A aja sih Kak, gitu. Ya, kalau kampus F kita belum ada, tapi kalau misalnya ternyata peminatnya banyak, coba kakak boleh DM aja gitu. Nanti kalau peminatnya banyak, kita bisa bantu sampaikan ke fakultas. Siapa tahu next time kita mau bikin di kampus F. Ya, atau juga sebenarnya bisa sih langsung visit ke kampus F. Nanti di sana ada Pak Mutarom namanya atau Kak Fandi seperti itu. Nanti kalian bisa minta tur kampus seperti itu ya. Gitu tentunya di jam kerja ya, jam 8 sampai jam 4 sore aja. Kalau Sabtu sampai jam 1 siang. Kemudian kita lanjut lagi. Ini dari Kak Evan, izin bertanya, aku daftar lewat jalur rapot di teknik pertambangan dan udah diterima sejak bulan Mei. Aku memilih untuk membayar dengan pilihan B dan aku udah nyicil 2 kali. Pertanyaannya, apakah saya masih bisa mendaftar beasiswa bebas SPP? Dan jika masih bisa, bagaimana dengan pembayaran yang sedang saya lakukan? Tentunya bisa Kak. Jadi silakan aja daftar. Tadi karena udah ada pembayaran ya. Jadi nanti ini daftarnya di program studi yang sama atau enggak? Gimana tuh Kak Evan? Kalau ya udah oke gini deh. Kalau seandainya nanti kalau misalnya sama atau beda gimana nih Kak Dimas? Ya, kalau seandainya di daftarnya di program studi yang sama dan alhamdulillahnya yang beasiswa SPP-nya itu diterima, tenang aja nanti dana yang kemarin sudah dibayarkan akan dipindahkan gitu ya ke pendaftaran yang baru gitu ya. Jadi akan mengurangi tagihan gitu. Karena kan untuk SPP-nya sudah digratiskan seperti itu. Intinya bisa ya Kak, boleh aja dicoba daftar beasiswa bebas SPP-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi, saya daftar ikut jalur rapot, tapi katanya proses daftarnya akan diproses jika sudah bayar 500.000, katanya tadi nggak ada biaya pendaftaran. Oke, ini aku bantu jawab aja Kak Dimas. Ini kakaknya daftar ke dokter, pendidikan dokter. Jadi kalau pendidikan dokter, jika mendaftar jalur rapot atau UTBK memang ada biaya pendaftarannya sebesar 500.000. Dan kalau daftar jalur USM itu biaya pendaftarannya 1 juta. Yang gratis itu adalah pendaftaran jalur rapot dan UTBK untuk fakultas non FK dan FKG. Betul. Itu ya. Kalau untuk kedokteran gigi itu memang tetap dikenakan biaya karena dia ada tes ya, tetap wajib tes tuh. Dia ada IST dan psikotes. Juga secara online ya Kak, gitu. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, izin bertanya soal pembayaran untuk Fakultas Hukum di kelas karyawan. Bagaimana sistem pembayarannya jika ingin dibayar tuntas sampai semester akhir? Dan juga bagaimana jika dibayar per semester
namun pembayaran dilakukan setiap bulan seperti dicicil. Oke, kalau untuk Fakultas Hukum yang kelas malam itu biaya sampai lulusnya 100 juta, Kak. Gitu ya. Untuk biayanya ini kita memang menyediakan 2 paket pembayaran. Jadi dibayar per semester. Per semesternya itu bisa dibayar lunas tuh. Jadi per semesternya nanti 12.500.000 ya. Kalau Fakultas Hukum yang kelas malam, 12.500.000 itu bisa dibayar lunas atau dicicil 4 kali gitu. Jadi nanti yang kita sediakan itu yang kita sediakan itu yang dibayar lunas 12.500.000 per semester atau dicicil 4 bulan. Kemudian kalau tadi pertanyaannya dibayar 100 juta sampai lulus, iya nggak sih? Ya, Iya, itu bisa, tapi nanti itu ada kerjasama lanjutan dengan BNI gitu. Oke, gitu ya Kak. Jadi sistemnya itu nanti kayak seperti deposito gitu ya. Nanti kakaknya tetap akan dapat bunga dari depositonya tadi. Nanti tetap dipotong tuh per semester 12.500.000. Gitu, Kak. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan tentang pendaftarannya sampai kapan, Kak? Oke, kalau untuk pendaftaran sendiri itu untuk jalur USM atau tes, pendaftaran terakhir di 8 Agustus gitu ya. Untuk tes di tanggal 10 dan 11. Seperti itu. Kalau jalur rapot dan UTBK? Kalau jalur rapot dan UTBK itu sebenarnya sama aja sih di tanggal 8 juga, cuman pengumumannya dia 1 minggu setelahnya ya. Gitu. Makanya kalau bisa sih cepet, karena kita ngejar juga kan untuk registrasi ulang, karena untuk memperoleh NIM itu agak lumayan lama untuk proses pendaftaran ke Kemendikbudnya. Gitu. Jadi, misalkan di sini udah ada yang diterima dan membayar, segera registrasi ulang gitu, karena prosesnya lumayan lama. Untuk memperoleh NIM-nya ya, prosesnya panjang soalnya. Ya, sedangkan di tanggal 26, 27, dan 28 Agustus itu sudah PKKMB. Gitu. Kejar-kejaran nanti. Oke, kemudian untuk pas foto itu pakaiannya harus bebas sopan atau pakai seragam SMA, Kak? Kalau untuk pas foto itu sebenarnya bebas pakaiannya, cuman latar background-nya tetap harus biru ya. Yang penting sopan sih. Ya, betul. Terus untuk jalur rapot itu mahasiswanya dapat beasiswa atau tidak? Nah, ini aku bantu jawab. Tidak ada beasiswa kalau untuk jalur rapot, tapi kalau kakak mau menggunakan nilai rapot kakak karena ngerasa nilai gue bagus nih gitu. Sayang kalau misalnya nggak dapat potongan atau diskon atau apapun itu, kakak bisa coba jalur yang beasiswa bebas SPP aja karena nanti SPP-nya akan digratiskan gitu, lumayan banget. Jadi bisa dicoba itu aja, beasiswa bebas SPP. Kemudian kalau udah daftar jalur rapot dan diterima, terus udah bayar, ternyata ada jalur beasiswa bebas SPP. Itu bisa ikutan nggak, Kak? Bisa ya, Kak? Tadi udah dijelasin. Iya, sama sih pertanyaannya ya. Bisa, Kak. Boleh dicoba aja, seandainya nanti diterima yang beasiswa SPP-nya, dananya dipindahkan. Jadi tinggal membayar kekurangannya aja. Gitu. Terus, Kak, untuk jalur pendaftaran KIPK, kuota per fakultas untuk bisa diterima itu berapa orang? Dan PKKMB Usakti dimulai tanggal berapa? Ya, ini KIPK dulu ya. Iya, betul. Kalau KIPK itu kuota satu angkatan cuma 30 ya, Kak. Nah, itu terbagi ke beberapa program studi. Yang mungkin satu prodi bisa cuma 2 atau bahkan 3 peserta penerima aja. Seperti itu. Iya. Oh ya, kalau tadi untuk PKKMB ya, PKKMB itu mulai tanggal 26, 27, dan 28 Agustus. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita ada lagi beasiswa KIPK udah dibahas atau belum? Nah, ini untuk beasiswa KIPK tadi kita udah sedikit ngejelasin sih ya. Cuma kakak kalau misalnya mau lihat syarat cara pendaftarannya gimana, bisa langsung ke Instagram pmb.usakti, itu di scroll ada feeds khusus tentang KIPK. Jadi di situ udah lengkap banget caranya, prosedurnya, program studi apa aja yang ada di situ. Jadi bisa langsung cus sekarang ke pmb.usakti. Kemudian dari KDNFTH. Kalau mau daftar lagi pakai jalur lain bayar lagi nggak, Kak? Gitu. Ini sebenarnya tergantung mau daftar jalur apa, seperti yang udah dijelaskan. Kalau jalur USM non FK FKG itu ada biaya 500.000, dan kalau misalnya untuk FK FKG
sorry, kalau untuk non FK FKG, jalur rapot dan UTBK itu gratis. Nah, kalau FK FKG itu ada biaya pendaftarannya 500.000. Kemudian kalau jalur USM itu berbayar, FK FKG 1 juta dan non FK FKG itu 500.000 gitu Kak. Jadi tergantung ya mau daftar jalur apa, tapi kalau Kakak mau daftarnya jalur rapot dan Kakak non FK FKG itu gratis, nggak ada biaya lagi. Kemudian Bismillah keterima katanya FEB manajemen. Amin Kak. Terus ada Halo Kak, untuk FKG apakah masih bisa daftar jalur beasiswa bebas SPP? kebetulan Oke. mana Kak Dimas? Iya, untuk bebas SPP ini nggak berlaku di semua program studi ya. Jadi untuk info apa sih program prodi apa aja sih yang di cover, nanti cek aja postingan di Instagram pmb.usakti gitu. Tapi sayang banget untuk kedokteran dan kedokteran gigi itu tidak ada beasiswa sama sekali gitu. Betul. Karena memang agak susah juga ya. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Andra. Ini Kak, apakah beasiswa bebas SPP ini untuk tadi udah dijawab ya, program studinya ada apa aja. Kak, kalau boleh tahu materi tes FK tuh apa aja? Oke, jadi kalau misalkan kakaknya daftarnya pakai jalur apa nih daftarnya? Kita sebutin ya. Kalau Oke, kalau misalnya jalur rapot deh Kak. Kalau jalur rapot, kan sudah input nilai rapot. Jadi nggak usah ikut tes yang hari Minggu lagi, gitu. Jadi cukup ikut tes yang di hari Sabtu, itu IST dan psikotes, gitu. Nanti ada jadwalnya di kartu ujian. Seperti itu. Nah, tadi kalau seandainya pakai jalur USM, tesnya 2 hari. Yang hari Sabtunya tadi IST dan psikotes, hari Minggunya tes mata pelajaran. Gitu. Itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja. Seperti itu, Kak. Oke, terus kita ada lanjut lagi. Kamu mau tanya, untuk pendaftaran PSSB pada saat memasukkan nilai rapot pada mata pelajaran pilihan itu tergantung jurusan atau gimana ya? Wah, ini banyak banget yang nanya. Kak, kalau misalnya aku mau daftar ke jalur hukum, sorry, ke prodi hukum, apakah nilai rapot yang di input itu kan ada mata pelajaran pilihan nih, Kak. Nah, itu mata pelajaran apa sih yang harus kita pilih gitu? Banyak banget nih pertanyaannya. Oke, sebenarnya sih harusnya sesuai sama misalkan dari IPS ya aku ya. Di IPS kan pelajarannya sosiologi, geografi gitu kan. Ya udah mata pelajaran itu aja yang dimasukin. Tapi nggak wajib juga. Jadi artinya kalau misalkan oh nilai sejarah aku lebih tinggi loh gitu. Misalkan rata-ratanya 90, ya udah masukin aja sejarah gitu. Atau kewarganegaraan gitu. Itu nggak masalah. Tapi memang ya idealnya sih masukkan sesuai sama jurusan. Oke. Kemudian Ada lagi nih pertanyaan. Aku mau coba daftar lewat jalur beasiswa bebas SPP, tapi aku udah punya akun yang daftar dengan jalur rapot. Apakah bisa menggunakan akun yang sama? Iya, silakan Kak, bisa pakai akun yang sama. Tadi caranya kalau misalkan ikut dari awal harusnya udah lihat ya. Jadi bisa langsung klik pendaftaran, tapi tolong banget bukanya di laptop karena kalau di handphone tidak support seperti itu ya. Iya, jadi buat teman-teman nih aku lupa kasih Juga untuk yang mau daftar ke Universitas Trisakti lebih baik untuk membuka website spmb.trisakti.ac.id-nya itu menggunakan laptop ya teman-teman dibandingkan HP karena website kita lebih mensupport untuk dibuka dengan laptop gitu dan untuk melihat segala sesuatunya juga lebih enak gitu kan. dibanding kalau HP kan kayak agak kecil gitu. Iya. Kemudian kalau misalnya mau lintas jurusan itu bisa nggak sih Kak? Gitu. Ini juga banyak banget Iya. yang nanya. Dari mana nih? Dari mana mau kemana gitu? Coba Tentunya gimana, Kak? kalau dari IPA ya pasti bisa ke semuanya ya. Iya. Tapi kalau sebalikannya nih dari IPS, misalkan mau ke tekniknya yang bisa tuh cuman sistem informasi, terus perencanaan wilayah dan kota, arsitektur landscape itu bisa gitu. Terus kalau mau ke seni rupa desain itu tadi ada fotografi, desain interior, desain produk, DKV itu boleh gitu. Ya, dan kalau yang FSRD itu kita harus pakai portofolio tapi ya Kak, jadi buat teman-teman nih yang misalnya SMK-nya perkantoran atau akuntansi
tapi ternyata emang hobinya tuh gambar, suka ngedesain, suka foto, itu bisa banget untuk daftar ke Fakultas Seni Rupa dan Desain kita, tapi memang kita ada syarat untuk mencantumkan portofolio gitu ya Kak. Kalau ini dan sebenarnya gini sih teman-teman, kalau misalnya daftar di SPMB kita, ketika kakak masukin jurusan kakak, itu mau IPA, IPS atau jurusan-jurusan SMK, itu pasti nanti ketika memilih program studi sudah diarahkan atau sudah dikasih pilihan apa sih program studi yang bisa kakak pilih. Seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada program studinya yang bisa diklik atau wah gue pengen ini tapi kok nggak ada, berarti memang program studi itu tidak bisa kakak daftar dengan jurusan sekolah kakak gitu. Tapi untuk terkait kendala yang lain, pertanyaan-pertanyaan atau misalnya masih bingung nih terkait pendaftaran, itu bisa langsung WhatsApp ke kita atau juga bisa langsung ke Instagram pmb.usakti gitu. Dan aku mau ingetin kalau kita ada giveaway ya. Jadi ini kita sudah mau menutup akhir acara. Jadi jangan lupa di screenshot Zoom meeting kali ini, post di IG story-nya kenapa sih alasan pengen banget join jadi mahasiswa Usakti, terus pengen banget terus kesan-pesannya nih, kesan-pesannya terhadap Zoom meeting kali ini gitu. Dan ini kira-kira teman-teman masih ada yang mau nanya atau enggak? Atau kalau misalnya ada yang mau nyalain mic, ngomong langsung itu boleh banget ya gitu. Siapa nih kira-kira ada yang mau nanya kah? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri aja kali ya Zoom meeting kali ini, Kak. Nah, jangan sedih ya teman-teman ya. Kalau yang tadi misalnya baru join di tengah-tengah, itu nanti kita bisa ada lagi Zoom meeting kemungkinan di hari Jumat tanggal 2 hari Jumat tanggal 2 Agustus nanti kita ada lagi. Ini tadi teman-teman yang mungkin ketinggalan informasi, aduh tadi tutorial pendaftaran gimana nih, nggak ngerti nih caranya atau kelewatan, itu bisa join lagi nanti di Zoom meeting atau bisa langsung WhatsApp ke nomor kita. Nah, WhatsApp-nya itu udah ada sama Kak Dimas, sudah di chat di kolom chat gitu. Jadi gimana teman-teman? Ini udah selesai. Kita mau dokumentasi dulu, sekiranya boleh dibuka kameranya nggak guys? Tapi kalau misalnya mau juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita kayak gini aja ya. Screenshot kayak gini aja ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya di sore ini. Semoga apa yang saya dan Dimas sampaikan bisa membantu dan bisa teman-teman bisa langsung, oh gitu cara daftar, mau langsung daftar gitu. Dan kalau misalnya ada yang belum jelas masih boleh banget tanya-tanya lagi ke kita karena kita juga akan bersedia dan senang hati untuk menjawabnya. Mohon maaf kalau kita ada salah kata. Sampai ketemu di Universitas Trisakti teman-teman. Bye. Bye.